warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Desa Tirtorejo Bapak Muhammad Syariful Anam, yang terhormat seluruh jajaran perangkat desa yang sempat hadir, yang terhormat para tamu undangan sosialisasi pentingnya NIB untuk legalitas usaha. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada acara pagi hari ini. Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang kami hormati, saya Inestin Desiska Pratiwi sebagai pemandu acara sekaligus moderator yang akan memandu acara ini hingga selesai. Kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam acara sosialisasi pentingnya NIB untuk legalitas usaha pada hari Rabu 30 Juli 2025. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Desa Tirtorejo kepada yang mewakili Bapak Masrur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati anak-anak KKN dari Universitas Muhammadiyah dan Universitas Sriwangi. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu pengusaha ataupun pengusaha UMKM di dalam Tirtorejo, bagian ibu dan hadir pada acara sosialisasi
semua induk perusahaan. Bapak-bapak dari Ibu masyarakat pertama dan syukur kita dari Allah SWT yang mana pada pagi hari kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat menghadiri undangan yang diundang oleh anak KKN. Di sini kami mewakili kepala desa karena ada satu hal yang penting tidak bisa dikerjakan. Dalam menyambut perwakilan kami tidak akan menyampaikan yang lebih luas saja untuk pengusaha UMKM di Desa Timurjo, tolong nanti diperhatikan apa yang sudah disajikan oleh anak-anak dari kuliah kerjanya Kalapan dari UMH dan KIP. Ikutilah sampai selesai. Nanti apa yang kurang jelas bisa dipertanyakan. Dan usaha mungkin akan diadakan usaha mungkin akan dibikin. Pokoknya nanti tanya aja kepada anak mahasiswa. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena kalau lebih dan panjang nanti tidak sesuai dengan sesuai apa yang menjadi perwakilan. Kami yakini kepada tugas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padanya diucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok KKN 02 Trimorjo yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rizky Agung. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Muhammad Syariful Anam, yang saya hormati Bapak Ibu perangkat desa, yang saya hormati teman-teman KKN dari SDIS Subulu Salam dan Universitas Nurul Huda, serta yang kami banggakan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Desa Trimorjo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara sosialisasi pentingnya nomor induk berusaha untuk legalitas usaha di Desa Trimorjo. Saya Muhammad Rizky Agung, mewakili dari teman-teman KKN Universitas Nurul Huda, mengucapkan terima kasih atas antusias semua pelaku UMKM, perangkat desa, serta teman-teman dari SDIS Subulu Salam yang berkenan hadir pada acara hari ini. Kami berharap melalui program KKN ini kita dapat menciptakan sinergi yang kuat antara potensi desa, semangat wirausaha Bapak Ibu pelaku UMKM, dan ilmu pengetahuan yang kami miliki. Kami mengajak semuanya di sini itu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk kita saling belajar, bertukar pikiran, dan berinovasi demi kemajuan bersama. Kami juga mohon dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak, terutama dari Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat desa, dan seluruh pelaku UMKM agar program kami dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif berkelanjutan bagi Desa Trimorjo. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan berkatnya kepada kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Sebelum kita masuk ke acara ini, saya mau kasih pantun dulu nih Bapak Ibu. Nanti bilang rame-rame ya. Pagi cerah burung bernyanyi, langkah ringan menuju balai desa. Mari bersama kita hadiri sosialisasi penting untuk pelaku usaha. Selamat
selamat bergabung dalam kegiatan sosialisasi yang kita selenggarakan pada hari ini. Kami menyambut hangat kehadiran Bapak dan Ibu, peserta semua, dan semoga melalui kegiatan ini kita bisa saling berbagi informasi, meningkatkan pemahaman, serta motivasi untuk melangkah lebih maju, khususnya dalam hal legalitas usaha. Melangkah ke agenda utama, yakni sosialisasi pentingnya NIB untuk legalitas usaha, yang akan disampaikan oleh pembicara utama terbaik kita pada pagi hari ini, Wulan Suci Ramayanti. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya nggak mau kalah sama MC-nya. Saya juga mau pantun. Boleh bantu cakapnya ya Bapak dan Ibu. Ke pasar pagi membeli kelapa, bertemu pedagang ramah dan setia. Mari kita urus NIB segera agar usaha sah dan punya legalitas nyata. Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia penyelenggara atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sangat penting untuk hari ini, yaitu mengenai pentingnya NIB, yaitu nomor induk berusaha sebagai bentuk legalitas usaha. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, saat ini pemerintah itu terus mendorong pelaku usaha baik skala kecil, menengah maupun besar untuk memiliki legalitas yang jelas melalui penerbitan NIB tadi. Tujuannya bukan semata-mata untuk memiliki legalitas untuk administratif saja, tapi juga sebagai langkah awal untuk menuju usaha yang lebih profesional. Jadi tidak abal-abal. Oke, boleh dijelaskan. Apa sih itu NIB? Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu masih bingung dan masih bertanya-tanya. Dari tadi disebut NIB itu apa gitu? NIB itu adalah nomor induk berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha sebagai identitas resmi untuk menjalankan usaha di Indonesia. Jadi syarat untuk menjalankan usaha di negara Indonesia ini kita harus memiliki NIB. Jadi kita harus punya. Oke, lanjut. Manfaat NIB di sini ada 4. Yang pertama, legalitas usaha. Dari tadi saya juga sudah menyebutkan legalitas. Legalitas itu gampangnya dia itu tidak ilegal. Jadi lawan kata dari legal itu ilegal gitu. Jadi kalau masih ilegal itu berarti masih dipertanyakan izinnya. Bapak Ibu sudah punya izin atau belum membangun usaha tersebut gitu. Yang kedua, kemudahan akses perizinan. Di sini NIB membuka akses untuk mengurus berbagai izin operasional dan komersial secara terintegrasi melalui sistem OSS. OSS ini dia itu sebuah website untuk mendaftar NIB itu tadi. Jadi untuk mendaftar NIB itu tidak harus datang ke kantornya langsung. Kita tidak perlu membawa sejumlah fotokopi KK atau KTP atau surat izin usaha dari desa gitu. Jadi semua bisa dilakukan langsung lewat online gitu. Jadi mengefisiensikan waktu juga. Bapak Ibu tidak perlu kesana kemari, bisa langsung lewat online. Selanjutnya ada peluang bisnis yang lebih luas. Jadi usaha yang legal dan terdokumentasi memiliki akses lebih besar
terhadap program pemerintah. Jadi peluang bisnisnya nanti ketika Bapak dan Ibu sudah punya NIB yang resmi, bisa mendapat bantuan modal, terus bisa dapat pelatihan, bisa juga dapat pengadaan barang dan jasa. Jadi manfaatnya banyak sekali. Selanjutnya, meningkatkan kepercayaan konsumen. NIB, kita mempunyai NIB ini menunjukkan bahwa usaha yang kita jalankan ini profesional, memiliki administrasi yang jelas, gitu, dan dapat dipercaya. Sekali lagi, kalau legal itu berarti dapat dipercaya, dia tidak abal-abal, dan lebih bisa untuk bekerja sama atau membeli dari usaha yang terdaftar resmi. Lanjut. Kelebihan NIB. Tadi manfaatnya, sekarang kita bahas kelebihannya. Memberikan pengakuan resmi dari pemerintah, menjadikan usaha sah secara hukum. Jadi dia diakui oleh pemerintah. Gitu. Ini menjadi bukti bahwa usaha tersebut sah secara hukum, terlindungi dan diakui dalam sistem perizinan nasional. Jadi sewaktu-waktu nanti ada pihak yang tiba-tiba datang dan mempermasalahkan perizinan usaha. Jadi di tempat saya itu, di rumah saya sendiri juga toko, tapi toko biasa, bukan UMKM. Tapi juga ternyata perlu, Bu. Ternyata perlu izin usaha, ternyata perlu NIB itu tadi. Dan tidak sekali dua kali ada orang yang tiba-tiba datang dan menuntut, tiba-tiba mempermasalahkan, kamu selama ini tokonya sudah sebesar ini, mana surat izin usahanya, mana nomor induk berusahanya tadi. Itu. Jadi setelah itu ibu saya langsung buat dan langsung mengurusnya, karena dulu kan memulainya dari nol, benar-benar minim ilmu juga memulai usaha itu bagaimana. Jadi perlu ya Bu, sewaktu-waktu kita tidak tahu ke depannya, jadi kita harus antisipasi dari sekarang. Selanjutnya, memberikan kemudahan dalam perizinan. Jadi ketika nanti sudah memiliki NIB tadi, kita mau mengurus perizinan apapun, mau mengajukan usaha kita kemanapun, itu mudah. Jadi sudah ada surat resminya tadi, sertifikat resminya NIB tadi. Jadi mau dibawa kemana aja atau mau dilombakan kemana aja UMKM tersebut sudah legal. Nanti kan di sini banyak perlombaan ya untuk UMKM. Nah nanti bisa dibuatkan satu persatu. Nanti kami datangi rumahnya ibu dan bapak masing-masing satu persatu, karena ini pembuatannya lumayan rumit dan harus wawancara juga, banyak wawancaranya juga untuk membuat NIB ini tadi. Selanjutnya, mempermudah untuk menjalin kerjasama dengan mitra bisnis dan pelanggan. Jadi mudah nih Bapak Ibu nanti kalau mau kerjasama dengan minimarket besar yang ada di kota, atau yang tidak usah jauh-jauh, yang ada di Belitang sini banyak toko-toko yang sudah besar. Nanti kalau mau diajukan, mau memasukkan barang kita, produk kita ke toko yang besar-besar itu sudah enak. Jadi ini barangnya, ini kita sudah memiliki surat izin gitu. Jadi tidak abal-abal. Lanjut. Kekurangan NIB. Jadi tadi sudah ada kelebihan, prosesnya bisa melalui online, mudah. Tapi di sini juga tidak menutup kemungkinan ada banyak kekurangannya. Proses pendaftaran yang dinilai rumit tadi sudah saya singgung juga di awal. Kalau pendaftaran ini lumayan rumit, jadi tidak bisa langsung seketika sekarang langsung bisa didaftarkan satu-satu dengan waktu yang mungkin sesingkat-singkat mungkin, tidak bisa. Jadi harus satu-satu fokus. Nanti dia ada terakhir ada muncul
file PDF-nya, jadi itu yang bisa dicetak nanti. Selanjutnya, ketergantungan pada teknologi. Itu tadi, kalau kita semua melaksanakannya lewat online, keterbatasannya juga lewat kadang untuk sinyal. Kalau kita tidak mengurus langsung ke kantor, itu biasanya masalahnya di sinyal. Dan Bapak Ibu sekalian juga mungkin masih minim informasi untuk bagaimana datanya secara online. Jadi di sini kami sebagai mahasiswa KKN yang datang ke sini ingin menjembatani Bapak dan Ibu sekalian untuk mendaftarkan UMKM-nya biar legal dan dapat surat NIB itu tadi. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya NIB dan cara pendaftarannya. Jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan, mungkin sangat minim info, dan orang tua saya sendiri mungkin juga masih minim info. Saya yang kemarin pembekalan juga belum sempat bercerita banyak kepada orang tua saya, tapi saya langsung terjun ke sini dan saya ingin pularkan ilmu saya di sini. Begitu. Birokrasi dan waktu tunggu yang dapat memperlambat penerbitan NIB. Walaupun sistem yang website tadi yang untuk mendaftar NIB tadi menjadikan prosesnya cepat, langsung jadi, tapi praktiknya itu untuk pelaku usaha mengalami waktu tunggu yang lama. Yaitu ada nanti ketika mendaftar itu ada verifikasi lewat email. Jadi nanti kalau untuk Bapak dan Ibu yang masih terkendala HP-nya belum ada email atau HP-nya belum Android, nanti bisa kami bantu. Oke. Langkah-langkah pembuatan NIB. Ini Bu, urutannya pembuatan NIB itu ada 5 langkah. 5 langkah ini juga waktunya ternyata cukup lama sekali. Kemarin waktu pembekalan itu diberi informasi dan diberi pengetahuan tentang pembuatan NIB ini cukup memakan waktu, apalagi untuk sinyalnya itu harus memadai. Itu yang pertama, kunjungi laman resmi OSS. Jadi dia bisa dibuka di Google, Bu. Kalau yang penasaran mau buka, bisa dibuka di Google. Masuk websitenya. Langsung aja ketik di Google itu OSS. Nanti dia muncul linknya. Kalau Bapak Ibu ada yang mungkin penasaran kayak gimana bentuknya gitu. Yang kedua, setelah masuk di website OSS tadi, pilih daftar lalu mengisi data diri yang diminta dan melakukan aktivasi melalui email yang terdaftar. Jadi nanti email yang dimasukin, ada aktivasi masuk, kita masukin lagi ke data yang sudah diisi tadi. Selanjutnya setelah akun sudah aktif, jadi kita membuat yang kedua itu kita membuat akunnya dulu, akun UMKM-nya dulu itu. Selanjutnya setelah akun aktif, buka kembali situsnya dan masuk ke akun yang sudah dibuat. Selanjutnya pilih menu perizinan mikro dan klik pengajuan baru. Isi semua data yang update sesuai dengan usaha yang dijalankan. Setelah itu diklik simpan, lalu bangun jaringan, jalin hubungan dengan pelaku bisnis dan pelanggan. Setelah sudah dapat, setelah terjadi NIB-nya tadi, bisa langsung nih Bapak Ibu untuk membangun hubungan kerja dengan mitranya. Itu bisa menjalin hubungan kerja dengan mitra yang di atasnya. Ini secara singkatnya saja. Kalau misal kemarin saya mau mulai praktekkan pembuatannya dari awal sampai akhir, tapi kemungkinan waktunya yang tidak cukup. Jadi saya sosialisasi ini untuk biar Bapak Ibu sekalian itu tahu betapa pentingnya kita punya nomor induk berusaha tadi. Jika Bapak Ibu ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Ya Bu, ISB itu kalau usahanya cuma satu, terus untuk usaha lain bagaimana Bu? Oke, terima kasih Pak. Izin menjawab ya Pak. Tadi Bapak punya lebih dari 2 usaha ya? Cuma satu. Mau usaha lain, tapi yang itu bisa. Bisa, dia kan bisa untuk kelompok maupun per
Jadi boleh Bapak punya lebih dari satu usaha, nanti ditentukan karena itu kan namanya produknya sudah beda Pak. Gitu. Jadi tidak bisa satu surat izin usaha untuk dua usaha itu nggak bisa. Ya, jadi harus satu-satu nanti dikatakan kalau memang usahanya lebih dari satu. Dibuka seluas-luasnya, ini mau tanya apa aja boleh. Izin genap ya Bu. Kalau untuk pembuatan surat izin NIB nanti gratis. Jadi sekali lagi ini gratis, kami yang handle semua sampai selesai. Sampai suratnya nanti kami cetakkan dulu. Boleh Pak. Pokoknya yang kurang jelas atau yang masih bertanya-tanya boleh ditanyakan apa aja boleh. Izin bertanya Pak, Bapak usahanya yang sudah punya NIB itu apa? Itu sudah ada NIB ya Pak? Boleh Pak nanti juga. Ini tambahan informasi juga, kalau yang ingin kami buatkan nanti itu kalau yang tidak ada NPWP atau nomor pajaknya itu tidak apa-apa, jadi tidak diisi nanti. Kalau ada bisa diisi Pak. Jadi nanti di bagian NPWP-nya itu kita nolkan. Kalau sudah terdaftar di NB itu selanjutnya apa sudah ada apa? Tapi biasanya harus ada tahu soal NB kalau ada NB beberapa jualan. Nggak masalah tadi dari yang ini dari jualan izin dijawab. Kalau berkaitan dengan pajak, kalau untuk nomor induk berusaha yang kami handle ini Pak, sesuai pembekalan dari kampus itu untuk bagian NPWP, bagi UMKM yang tidak mempunyai NPWP itu nanti bisa di-skip. Jadi kita ini kan UMKM yang kami daftarkan ini kan yang risikonya kecil, yang bagaimanapun kita ini sebisa mungkin tidak bersinggungan dengan pajak. Jadi yang ingin kami buatkan ini nomor induk berusaha ini terjamin legalitas untuk biaya pembuatan gratis dan insya Allah tidak tersangkut paut dengan pajak. Jadi aman.
Karena informasi ini yang sudah kami peroleh ini langsung dari dinas koperasi itu, Pak. Jadi, ya, jadi kemarin kami juga masih benar-benar awam ya Pak soal pembuatan NID ini. Jadi kami tanya sebanyak-banyaknya ke dinas koperasi yang datang ke kampus untuk kasih pembekalan kami terkait hal ini. Jadi informasinya insya Allah sudah benar dan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu dan Bapak sekalian atau peserta yang lain. Bu, angkat Bu. Kalau naik halal itu gimana Bu? Apakah ini takut naik halal? Kita Baik Pak, kalau untuk label halal itu kita itu masuk di program lanjutan. Itu kalau nama program lanjutan kami di Bina UMKM itu namanya UMKM Go Legal. Jadi yang pertama itu yang kami akan lakukan itu pendataan UMKM, terus pendaftaran IB. Kalau untuk legalitas halal itu nanti kita bisa bukan langsung Pak. Jadi setelah pendataan IB, kalau kita mau ngurus legalitas halal, kami bisa bantu Pak untuk melakukan pembuatan legalitas halal Pak. Jadi kami bisa menghubungi yang panitia di atas, nanti kita rembukan lagi. Kalau memang untuk pembuatannya itu tidak perlu misalnya menggunakan website, kita bisa bantu Pak pembuatan legal halal tersebut. Sama-sama Pak. Setelah sesi tanya jawab ini sebenarnya sudah, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tambahan atau masukan kepada kami terkait pelayanan kami yang mungkin kurang atau kurang jelas nih, gimana nih kakak-kakak dari KKN 02 Timorjo gitu. Kritik dan saran untuk kami terima Pak.
Ada yang mungkin ingin menyampaikan? Ya belum Bu, belum ada nama usahanya apa. Itu nanti kan mencantumkan pendapatan usaha, aset yang dimiliki, modal awal yang dimiliki, gitu. Jadi dimasukkan semua di situ nanti. Mungkin yang dicantumkan nanti omset per tahun Pak biasanya, yang dicantumkan untuk pendaftaran nanti di awal. Iya. Kan dia mikro, kecil menengah, jadi bukan usaha yang besar. Kalau usaha yang besar itu memang wajib punya NPWP. Termasuk orang tua saya itu juga wajib punya. Jadi kemarin sudah buat dan setiap tahun itu juga ada pajaknya. Padahal itu hanya toko kelontong biasa, tapi mungkin dia kan berproses jadi sudah besar, alhamdulillah sudah besar sekarang, jadi sudah bisa dikenakan pajak. Gitu. Oke, Bapak Ibu mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai pemateri yang mungkin bisa dibilang dadakan gitu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Ada pantun penutup, boleh dibantu cakapnya lagi. Ilmu ditanam, jangan disia-siakan. Ibarat benih disiram setiap hari. Semoga sosialisasi membawakan kesadaran untuk urus NIB tanpa harus ditunda lagi. Sekian, terima kasih. Saya Wulandari Rahmayanti, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Terima kasih atas antusiasme dan pertanyaan yang telah disampaikan. Semoga penjelasan yang diberikan dapat menjawab dengan baik dan menambah pemahaman kita bersama. Jadi NPWP itu sedikit tambahnya Bapak Ibu. Jadi NPWP itu digunakan untuk usaha besar, skala besar. Jika UMKM itu tidak wajib mempunyai NPWP. Jika masih ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kami secara langsung di akhir acara atau melalui kontak yang tersedia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi yang telah kita laksanakan pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat, khususnya bagi Bapak dan Ibu peserta dalam menjalankan kegiatan usaha ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama jalannya acara. Sampai jumpa pada agenda selanjutnya. Saya selaku pembawa acara Inestin Desiska Pratiwi, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata atau tindakan yang kurang berkenan.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelum pulang minta dokumentasi dulu, boleh? Foto bersama. Ya, Pak.